Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Nasyaidia dengan NPM 2551171. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi, topik yang akan kita bahas adalah sumber hukum Indonesia mengenai pilar utama sistem hukum nasional. Nah, sebelumnya teman-teman, saya akan menjelaskan tujuan saya untuk membuat video ini kenapa. Karena yang pertama, untuk menyelesaikan mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan yang kedua tujuannya sederhana, agar teman-teman semuanya memiliki pemahaman yang kuat tentang dari mana hukum di Indonesia berasal, sehingga kita bisa menganalisis, mengkritisi, dan menerapkannya dengan benar di lingkungan kehidupan kita. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sumber hukum di Indonesia, saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian hukum. Jadi secara umum, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan bersifat mengikat serta memaksa. Sedangkan sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi awal mula lahirnya hukum, baik dari segi isi maupun bentuknya. Nah, melalui sumber hukum inilah kita bisa mengetahui dari mana suatu aturan berasal dan apakah memiliki kekuatan yang mengikat. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sah atau melanggar hukum. Jadi saya akan memberi penjelasan secara rinci mengenai sumber hukum Indonesia. Jadi pada umumnya sumber hukum Indonesia itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sumber hukum material dan yang kedua ada sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi suatu peraturan hukum. Contohnya seperti nilai sosial dan budaya masyarakat, kondisi ekonomi, agama, perkembangan politik dan teknologi. Misalnya, berkembangnya transaksi digital itu mendorong lahirnya aturan tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, lalu yang kedua ada sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum formil? Jadi sumber hukum formil adalah bentuk resmi yang membuat suatu aturan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu sumber hukum formil di Indonesia itu ada apa saja? Contohnya seperti undang-undang karena dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dua, ada kebiasaan seperti hukum adat. Kenapa hukum adat? Karena diakui sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara sejenis. Lalu yang keempat ada traktat. Apa itu traktat? Traktat itu adalah perjanjian internasional. Misalnya, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Yang kelima ada doktrin. Jadi doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang berpengaruh dan sering dijadikan rujukan oleh hakim sebagai keputusan. Nah, jadi di sini saya akan mengambil kasus hipotetik. Contohnya seperti seorang pelaku usaha online melakukan penipuan melalui media sosial. Dalam menentukan aturan yang digunakan, penegak hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai sumber hukum formilnya. Tapi, isi dari undang-undang tersebut lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum dalam dunia digital yang merupakan sumber hukum material. Di kasus ini, bisa kita lihat bahwa sumber hukum material dan formil saling berkaitan, saling berjalan, dan tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sumber hukum di Indonesia merupakan pondasi utama dalam sistem hukum nasional. Karena tanpa kita memahami sumber hukum, saya sebagai mahasiswa, para aparat penegak hukum, hakim, atau polisi, atau jaksa, dan masyarakat akan kesulitan menganalisis peraturan maupun kasus hukum. Karena memahami sumber hukum itu nggak hanya penting secara akademik, tetapi juga membantu kita menjadi warga negara yang sadar hukum dan mampu bersikap kritis terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang dasar-dasar hukum di Indonesia. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan, kekurangan. Sekian dari saya. Bye-bye semuanya.